Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, mati listrik. Jadi nanti ini pertemuan ketiga ada 2 video ya. Nanti saya upload di YouTube-nya 2 video. Oke, tadi sudah masuk ke pembuatan kelas dan objek ya. Saya share lagi teman-teman. Oke, jadi kelas itu cetak biru ya teman-teman ya. Jadi kalian bayangkan aja kelas itu sebagai blueprint atau cetak biru. Anggap aja cetakan agar-agar lah ya. Cetakan agar-agar. Ketika kalian ingin membuat agar-agarnya itu dimasukin dulu ke cetakannya kan. Baru kalau udah dingin dikeluarkan dan menjadi objek. Jadi objeknya itu agar-agar ya. Cetakan agar-agarnya itu adalah kelas. Di dalam diagram UML ya teman-teman ya. eh, Kelas itu kan ke dalam sebuah kotak gitu ya, yang memiliki 3 ruangan atau kompartemen. Nah, tadi juga sudah sempat dijelaskan di analisis perancangan sistem ya. Nah, kompartemen yang pertama ini nama kelasnya. Kompartemen yang kedua ini adalah atributnya atau properti dari kelas tersebut atau ciri-ciri ya. Jadi ketika kita menyebutkan, oh ada kelas vehicle gitu ya, kendaraan. Dia memiliki ciri-ciri apa? Oh, ada manufakturernya, ada pembuatnya di sini. Mana ya? Oh, ada pembuatnya. Oh, ada modelnya. Oh, ada tahunnya. Nah, jadi vehicle ini adalah sebuah kelas yang memiliki ciri ya, atau memiliki properti itu manufacturer, model sama years. Ya, gitu. Nanti ini ada titik 2 teman-teman ya. Yang belakangnya ini adalah tipe datanya. Kita kan tahu tipe data di JavaScript ya, itu kan ada string, number, terus apa lagi? Banyak lah ya, nanti kalian buka lagi ya. Kalau kalian menggunakan Java itu lebih banyak lagi. Ya, number itu ada integer, ada floating point gitu kan. Ada selain itu apa ada lagi ya, ada boolean segala macam ya. Nah, ini adalah tipe data yang akan disimpan ke dalam variabel ini, ke dalam atribut ini. Misalnya manufacturer ya, itu dia hanya menerima tipe data string gitu. Nah, kemudian kompartemen yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama. Ini adalah metode atau perilaku yang dimiliki oleh kelas ini. Atau kelas ini itu dapat melakukan apa terhadap data-data yang dia miliki. Ya, dapat memanipulasi apa. Dia melakukan apa, gitu kan. Nah, ini berupa fungsi teman-teman ya. Kan tadi udah saya tunjukkan ya, saya sebutkan bahwa kelas itu adalah pengkapsulan antara data dan proses. Nah, yang metode ini, perilaku ini proses. Jadi si kelas vehicle itu bisa ngapain aja gitu ya. Oh, dia bisa memberikan info. Dengan cara apa? Kita memberikan pesan ya. Misalnya kita memberikan pesan ke kelas vehicle untuk memberikan infonya. Ya, pesan atau perintah ya, get info gitu ya. Kemudian activate wipers itu wipers ya, kalau misalnya hujan nanti dinyalain. Kemudian move forward itu bergerak maju gitu ya. Nah, di dalamnya metode ini teman-teman ya, dia berupa fungsi teman-teman ya. Berupa fungsi, ada nama fungsi, kemudian ini adalah parameter yang gunanya nanti untuk mengisikan argumen ya ketika fungsi tersebut dipanggil. Dan nanti yang di belakangnya ini adalah nilai kembaliannya. Kalau dia mengembalikan string, kita masukin string. Kalau dia mengembalikan angka, kita tulis di sini number. Kalau dia tidak mengembalikan apa-apa, kita ketik void ya. Di sini ternyata nggak ada yang void ya. Jadi void ya, gitu. Demikian juga
ketika kita membuat parameter ya ke dalam metode activate wipers, yaitu berupa kecepatan wipersnya, itu ada tipe datanya number. Nah, sementara yang bawah ini itu kalian abaikan, ya. Ini adalah konsep pewarisan ya. Ini kalian abaikan dulu, akan kita bahas di slide berikutnya agar lebih dalam. Kita fokus dulu teman-teman ya, itu cara membuat kelas dan memahami kelas itu apa. Kemudian digambarkan menggunakan UML itu seperti apa. Ini yang penting ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini teman-teman ya. Gitu. Oke. Kita langsung coding ya teman-teman ya. Untuk melakukan codingnya itu sangat sederhana gitu ya. Mungkin nanti kalau ada bantuan AI-nya jangan kaget gitu ya. Seperti kita ketahui kita ada di OOP course ya, course 3 ya yang tadi sudah saya tunjukkan. Untuk membuat kelasnya karena dia bukan bagian dari komponen untuk ditampilkan gitu ya. Kita buat di luar sini. Dan nanti kalau kita sudah membuat aplikasinya sedemikian kompleks, kita bisa lakukan modularitas dengan mengeluarkan kelas itu ke dalam file tersendiri ya. Ini sementara di sini dulu ya, kita bikin kelas, kemudian nama kelasnya ya dalam hal ini vehicle, kemudian kita kurung buka kurung tutup. Nah, ini cara membuat kelas teman-teman. Udah aman ya, ayem. Caranya begini. Nah, nanti metodenya apa, baru kita definisikan di dalamnya. Oke ya, jadi cara membuat kelas itu seperti ini. Tidak neko-neko lah ya. Gampang banget. Ini saya tutup aja. Tinggal kelas, nama kelasnya apa. Terus di kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Baru nanti di dalamnya kita olah. Oke. Terus kita lihat teman-teman ya, bahwa vehicle ini, kelas ini itu memiliki atribut. Jadi ketika kita mewujudkan kelas untuk menjadi objek ya, kita itu kan memanggil kelasnya. Ya, dengan cara misalnya bikin ya di sini. Gini misalnya vehicle, satu new vehicle gini ya. Nah, ini cara mewujudkan kelas namanya ya. Membuat instan dari kelas vehicle ya. Instan itu artinya wujud ya. Jadi waktu kita masih bikin kelas itu berarti dia belum berwujud. Gitu ya. Instan itu wujud ya. Belum berwujud, masih berupa konsep abstrak. Itu caranya begini. Nah, ketika kita ingin membuat objek ya dengan cetakan kelas baru ini, kan di dalamnya ada properti yang berupa manufacturer, kemudian model, kemudian years kan. Nah, untuk memberikan nilai awal ya, terutama kalau ini kan kita nggak tahu nih ciri-ciri kendaraan yang kita bikin apa. Kita kasih nama vehicle saja aja ya. Ciri-cirinya seperti apa? Oh, kita ingin membuat kendaraan dengan manufacturer-nya itu Toyota, modelnya Avanza, tahunnya misalnya 2025. Caranya gimana? Kita bikin kelas konstruktor di sini. Oke, ini apa namanya penjelasannya? Konstruktor merupakan metode built-in dalam kelas ya. Jadi dia harusnya ada gitu ya, selalu ada. Ya, setiap kelas akan memiliki konstruktor walaupun tidak kita definisikan secara jelas, dia pasti akan memiliki gitu ya. Nah, konstruktor ini digunakan oleh programmer untuk mendefinisikan atribut pada sebuah kelas ya. Pada OOP murni teman-teman ya, misalnya di Java, di C++, di C# gitu ya. Sebuah kelas itu dapat memiliki lebih dari satu konstruktor, yaitu dengan menghitung jumlah argumen pada saat membuat objek. Kemudian compiler akan memilih secara otomatis konstruktor yang sesuai. Cuma karena kita di TS ya, jadi dia membatasi hanya satu konstruktor saja. Tapi jangan khawatir ya, kalau kalian nanti lebih mendalami,
lebih masuk ke topik yang lanjut, gitu kan, bisa kita atasi dengan teknik-teknik, bisa menggunakan optional parameter, bisa gunakan static factory method, atau gunakan objek parameter. Yang lebih umum sih dengan ini, ya. Mungkin ini yang akan kita bahas ya, ini juga akan kita bahas, tapi nanti kita lihat ya. Yang penting kalian paham dulu bahwa kelas itu, dia merupakan pengkapsulan atau penggabungan antara atribut dan metode, ya, yang spesifik untuk kelas tersebut. Jadi manufacturer model years itu tidak dimiliki oleh kelas lain, gitu ya. Dalam konteks ini ya, kendaraan ya, walaupun mungkin manufacturer model years juga bisa diterapkan pada komputer gitu kan. Karena kayak kendaraan, laptop ya, atau komputer ini sebenarnya kan hasil dari bikinan pabrik, gitu ya. Ini konteksnya ke vehicle dulu. Jadi mini wordnya itu vehicle ya. Belum ada hubungannya sama komputer atau sama kelas yang lain, gitu ya. Oke, lah cara membuat konstruktornya itu cukup kalian bikin metode. Kalau kalian mau bikin metode baru, tinggal bikin aja apa namanya konstruktor ya. Karena dia fungsi ya, jadi dia ada kurung buka kurung tutupnya. Kemudian kalian buka bikin apa namanya kurung kurawal ya. Nah, ini konstruktor. Jadi ini kita bikin konstruktornya. Apa ya, mendefinisikan properti ya atau atribut dari vehicle menggunakan konstruktor. Kan kita tahu teman-teman ya, saat ini kalau kalian lihat di sini, ini ada manufacturer, ada model, sama years. Nah, ini kita bikin di dalam situ, gitu ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan public. Oh, bukan di sini teman-teman ya, sorry. Ini akan otomatis di-assign ya. Dimasukkannya sebagai parameter karena nanti kita masukkan atribut tersebut ya sebagai argumen pada nama kelasnya ya. Jadi kita taruh di sini. Sementara teman-teman ya, kita gunakan public aja dulu ya. Nanti ada private sih. Coba, kalau kita pakai private aja ya. Private manufacturer dia string, kemudian private. Kita pakai private dulu ya, karena di sini teman-teman ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian private year number ya. Nah, contohnya ini nih. Kita ini membuat Toyota Camry tahun 2020 ya. Ini sudah dibikinkan nama AI-nya. Jadi saya nggak ngetik lagi ya. Nah, oke, benar. Ini kenapa saya menggunakan private ya, bukan public? Karena teman-teman di sini saya membuatnya minus teman-teman ya. Saya buka di sini aja deh. Jadi minus nih teman-teman ya, minus yang ini. Ini saya gedein. Ini menunjukkan bahwa atribut tersebut itu private. Artinya apa? Artinya yang boleh mengakses data ini adalah kelas tersebut. Ini namanya private ya. Jadi saya kasih keterangan aja di sini. Menunjukkan mana ya? Ini aja. Info komen ya. Jadi kalau minus itu private teman-teman ya. Private. Kalau plus itu public. Nanti akan kita lihat efeknya teman-teman ya. Kemudian kalau crash ya ini namanya protected. Terus kalau garis miring ini namanya derive ya. Atau diturunkan. Ini sebenarnya persis kayak di basis data teman-teman ya. Mirip lah. Kalau privat maksudnya itu hanya boleh diakses dari dalam kelas. Kalau public bisa diakses dari luar kelas. Kalau protected hanya boleh diakses dari dalam kelas atau kelas yang mewarisi. Jadi kayak ini ya, itu boleh mengakses pair-nya. Ini yang disebut sebagai protected.
gitu. Kalau di ref dia diturunkan ya. Gitu. Misalnya kita ingin tahu umur umur kendaraan tersebut ya. Misalnya kita tambahkan ya, jangan deh, nanti kalian bingung. Nanti aja kawan-kawan. Ini buat pengetahuan saja bahwa tanda plus sama minus ini teman-teman ya, ini punya arti. Demikian juga fungsi yang ini ya. Kalau di depannya ada plus berarti dia publik atau bisa diakses. Dan rata-rata kalau kita sudah membuat metode itu usahakan untuk bisa diakses secara publik. Tapi ya kita bisa sih membuat metode yang private alias hanya digunakan dari dalam kelas itu sendiri. Ini sementara private ya, seperti ini. Oke, kita balik lagi ya. Kita bikin nih kendaraan. Jadi cara mewujudkan, membuat instannya. Misalnya nih kita membuat namanya kendaraan satu ya. Itu gini, menggunakan objek ya. Kita cari objek ini properti instant. Ini kan kelas ya. Ini kelas, classifier. Ini masih classifier. Oh, benar. Saya lagi nyari logo yang cocok sih apa. Harusnya sih kotak lagi sih. Nah, ini kalau di sini ada objek ya. Ini kelas ya. Kemudian kelas. Ini package kelas. Oke, ya. Berarti pakai yang ini. Ya, kalau kita buat objek ya kayak tadi nih. Kita buat objek contohnya vehicle satu ya. Namanya vehicle satu. Vehicle satu ya. Karena dia adalah wujud dari kelas vehicle, maka kita harus pakai titik dua sini vehicle ya. Kayak gini. Nah, nanti karena dia adalah objek, teman-teman ya, itu harus dikasih garis bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah objek. Jadi kita membuat objek. Nanti kita punya nih, objek-objek banyak banget. Ada vehicle 2, ya. Ada vehicle 3, misalnya kita bikin 3 ya. Nah, nah nanti codingannya, teman-teman ya, kita balik ke codingan. Ini juga kita bisa membuat nih, vehicle lagi. Nah, misalnya bikin lagi nih, constant vehicle 2 ya, Honda Civic tahun segitu, constant vehicle 3 Ford Mustang 2021 ya. Gitu ya teman-teman ya. Cuma nanti oh iya, ini kan akan kita akses dan kita masukkan ke dalam, akan kita jalankan ya di dalam programnya. Maka, bentar, kita bisa nggak sih console log vehicle ya? Akan dijalankan nggak sama dia? Nggak ya? Oke, kalau kita taruh di sini, yang ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Eh, saya lupa. Yang ini kadang AI-nya mengganggu banget nih. Oke, kok nggak muncul ya? Nah, jangan-jangan ininya harus di-refresh. Mana aplikasinya mana tadi ya? Aduh. Hmm, 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 hmm. Kok menghilang? Oh, saya hapus tadi ya. Localhost 3000, satu pertemuan 3 ya. Lebih ya tahu. Localhost 3001.
pertemuan 3. Oke. Nah, ya. Karena tadi dijalankan ya, sehingga ini akan muncul di sini. Oh, ini boleh di atas ini ya. Oke, benar. Oh ya, ya, memang harus ditaruh di sini. Jadi ketika kita konsol log, ya, dia akan munculin seperti ini ya, gitu. Menunjukkan bahwa, oh, vehicle 1 itu ini. Kalau kita konsol log lagi, yang 2, kemudian konsol log lagi. Nah, maka akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengakses ya, yang menampilkan informasi ya di konsol gitu ya. Atau ini ya, caranya gini ya. Berarti kalian bisa membuat instan atau wujud dari si kelas tersebut. Gitu. Nah, ini nanti isunya kan bisa banyak ya, teman-teman ya. Yang bisa kita tampilkan misalnya ya. Misalnya kita ingin melihat vehicle 1 ini dia namanya apa sih gitu kan. Kita bisa menggunakan notasi dot teman-teman ya. Jadi cara mengakses ya, ini mengakses properti ya. Nah, kita bisa konsol, tapi ini boleh nggak ya? Harusnya sih tidak boleh harusnya, karena dia private ya. Salah satu misalnya manufakturer ya. Nah, dia akan menghasilkan vehicle. Nah, ini akan error nih teman-teman ya, karena dia privat. Jadi ketika kita buat dia privat, tidak boleh diakses langsung. Kayak di pagi ya, saya sempat menganalogikan, misalnya ada kelas person ya, atau kelas manusia, kemudian kelas manusia tersebut diwujudkan ke dalam manusia yang bernama Sri Yuliana misalnya ya. Ketika kita akses, nama kamu siapa misalnya ya. Ini kan pabriknya ya, kalau person tadi nama kamu siapa, kita tidak boleh, karena tidak boleh langsung ya, harus nanya ke si Yulinya gitu ya. Jadi tidak kita langsung masuk ke otaknya Mbak Yuli. Nah, ini tidak boleh ya, karena private. Kecuali ini tulisannya public ya. Misalnya ini kita buat public ya, ini misal. Kayak gini, dan nanti ini akan muncul nih. Hasilnya akan ada. Nih, Toyota ya. Jadi kendaraan 1 itu pabrikannya apa? Toyota. Gitu ya. Tapi ini kita balikin lagi jadi private. Sehingga tidak boleh. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kita harus membuat yang disebut metode, teman-teman. Ya, jadi kita harus membuat metode. Di sini saya sudah buatkan ya, ada get info. Jadi untuk mendapatkan info-info yang ada di sini ya, teman-teman ya. Kita bikin metode namanya get info. Ya, yang mengembalikan string berupa pabrikannya apa, modelnya apa, tahunnya berapa. Caranya mudah saja, kita bikin fungsi baru ya. Namanya get info. Gini, seperti ini ya. Ini udah otomatis nih ya. Akan mengembalikan ini. Jadi ya manufaktur ya. Ya ditulis ini berarti manufakturer ya model. Jadi dia akan mengakses ya dis ini keyword ya untuk mengakses data-data yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, misalnya this manufacturer. Ya this dot model. This dot yet. Jadi ketika kita akan mengakses kendaraannya ya, itu kalau yang private kan kayak gini nggak boleh kan. Tetapi ya ini harusnya tidak boleh nih. Ini dia akan error. Di sini akan error dia, nggak akan muncul. Tetapi kalau kita mau kayak ini get info ya, ini akan menampilkan informasi kendaraan dengan benar. Nanti hasilnya apa? Akan hasilnya seperti ini. Jadi manufakturnya apa?
apa, modelnya apa, tahunnya berapa. Gitu ya. Kalau kita lihat di mana namanya di ininya ya, konsolnya dia akan muncul nih, lebih enak. Ya pada jam 16, 12. Jadi yang konsol log ini teman-teman ya, ini akan menampilkan ini. Kalau konsol log ini itu sebenarnya harusnya tidak ditampilkan sama dia. Gitu ya. Ini akan error ya. Karena mungkin ya ini untuk ini harusnya tidak tampil nih. Saya nggak tahu kenapa ya. Tampilnya error lah ya. Cuma ini dikasih apa namanya flag di sini. Gitu. Ini apa? Gitu ya teman ya. Jadi cara mengaksesnya adalah seperti itu. Ya. Oke, kita tambahkan deh tadi fungsi-fungsi lain gitu ya. Ini juga sebaiknya kita kasih coba kalau kita kasih public ya. Function. Oke. Dia akan mengembalikan string. Nggak bisa ya. Gini aja. Dia mengembalikan string. Oke. Kemudian ini tanda petiknya backtick teman-teman ya. Bukan tanda petik. Tapi backtick. Oke, ini saya tutup aja biar agak lebar. Gitu ya. Kemudian tadi ada lagi tambahan metode activate wiper sama move forward ya. Kita bikin lagi di sini public function. Nah, ini kalau kita bikin activate wipers ya. Speed number mengambilkan string ya. Oke. Boleh kayak gini ya. Oke, seperti ini juga bisa. Oke. Ini perilaku ya. Nanti dia akan mengambil memberikan kembalian gitu ya. Informasi kalau wipersnya di atas 60 maka akan muncul tulisan ini ya. Kalau di bawah 60 ya yang muncul yang ini. Oke. Terus kita tambahkan lagi di situ ada oh, bentar, ini ada satu lagi di sini. Oke. Di situ ada move forward ya. Move forward. Misalnya public move forward tapi speed juga ya. Oke. Ya, semacam ini. Oh, move backward memang nggak usah. Ini contoh aja. Oke. Ya, jadi ini ada konstruktor nih, ini kelas vehicle, ada konstruktor, ini get info, semuanya yang get info public ya. Sedangkan atributnya itu private semua. Bentar, iya. Coba kalau saya ganti private ini ya. Saya juga terus terang belum pernah ngajar kelas di TS ya. Ini saya baru belajar juga. Saya dulu belajarnya di Java ya. Oh, maka ini juga akan error ya. Bisa teman-teman ya. Jadi bisa fungsi itu bisa private juga. Bisa public, bisa private seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, misalnya nih, saya ingin mengaktifkan vehicle satunya gitu ya. Untuk menyuruh ya, memberi pesan atau message ya. Untuk
eee, vehicle-nya itu activate wipers ya. Nah, nah, ini enaknya ditaruh di sini, di atasnya. Oke, ini kita hapus. Kalau kita save ya, dia akan dijalankan. Nah, dia akan mengembalikan ya wiper activated at high speed. Nah, oke, memberikan feedback ya. Oh, kita sedang wipernya itu dijalankan dalam kecepatan tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti yang lebih menariknya lagi, ini kan hanya di konsol log ya, atau kalau kalian lihat itu hanya ada di terminal. Munculnya di terminal saja tuh. Ya, ini terminal nih. Kalau kalian jalankan ini saya clear caranya gimana ya? Ada nggak sini perintah clear terminal? Ah, ini ya. Clear terminal kalau kita jalankan di sini nih, dia akan selalu muncul. Bentar, dijalankan lagi ya. Di refresh. Ininya kita refresh ya. Ini kita refresh nih. Kita refresh, maka akan muncul. Dia akan menampilkan seperti konsolok yang ada di sini. Kecuali yang baris 38 ya. Mungkin, oh masih ditampilkan sama dia. Harusnya tidak boleh ya. Cuma nggak tahu, ini dia sudah ngasih tahu sih, ini tidak boleh ditampilkan ya. Oke, ya akan muncul seperti ini ya. Sama ya, ini 123 muncul, 123 ini Toyota. Get info itu munculkan tulisan yang ada di sini nih ya. Kemudian wiper akan memilih yang di sini. Ya, ini jangan bingung ya, silakan kalian nanti diketik apa adanya. Ini ya. Jadi yang ini saya tunjukkan. Jadi di pertemuan ketiga ini ada page.tsx. Isinya adalah ini. Ya, saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan gini ya. Nanti kalian ketik ya. Nanti saya tidak kasih source code-nya ya. Kalian lihat videonya, kalian ketik. Biar latihan coding juga. Oke, ini udah. Nanti sambil di pause. Di pause ya. Ini buat instan. Sampai sini ya. Nah, ini menampilkan informasinya. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, kita punya vehicle banyak ya teman-teman ya. Vehicle 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Sekarang begini. Ini menariknya dari eh, framework kita ya, Next.js ya. Kan konsol kita hanya menampilkan pada konsol ya, atau alias pada terminal yang di sini. Bagaimana sih cara menampilkannya di dalam sini misalnya ya. Ini mudah saja teman-teman ya. Tinggal kalian rubah-rubah yang di region ini. Oke, misalnya nih kita membuat di sini kontainer untuk masing-masing kendaraan ya. Di situ kan ada 3 kan. Oke, kita bikin 3 dulu. Eh, oke. Mana-mana. Kita bikin 3 dengan class name. Dia apa ya namanya? Border dulu ya. Eh, border katakanlah tebal 2. Ya, bordernya warnanya red aja, red. Kemudian kita kasih padding 4 ya. Oke, kita tutup. Kita lihat teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Di sini, kita membuat kotak ini teman-teman. Bentar ya, ada telepon.
Ini enaknya gimana ya? Saya kasih gini aja deh. Oke. Jadi ini kita bikin kotak ya, kotak-kotak aja. Ini kita ketik aja untuk eh K1 ya, kendaraan vehicle 1 lah ya. Vehicle 1. Oke, kita kasih class name misalnya teks bold aja ya. Oke. Oh, teks bold tidak menjadi enggak ada teks bold ya, adanya font bold ya. Oke, vehicle 1.2 ya. Oke, sementara itu aja ya. Ini kita copy jadi 3, teman-teman. Karena kita punya 3 vehicle ya. Nah, vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3. Oh, sorry. Nggak kayak begini. Sorry. Kopinya sampai div-nya ya, biar kita kotaknya juga misah-misah. Oke. Oh, ditambahin margin ya. Tambahin margin di sini ya. Biar nggak nempel, margin 2. Oh, dia ngecilin kalau margin. Oh ya. Ya. Oke, nggak apa. Nggak apa. Kalau 1 gimana? Ya, segini aja lah ya. Ya, kita tambahin. Ini juga kita tambahin. Kita juga tambahin sini. Oke ya, ini vehicle 1, 2, 3. Oke, nah, bila kita ingin tahu nih, vehicle 1, 2, 3 isinya apa, itu gampang aja. Kita tinggal panggil fungsinya ya. Dalam hal ini, ya ini menawarkan informasi kendaraan pertama, seperti ini, ya. Kedua seperti ini, ketiganya seperti ini. Nah, ya, gitu. Gitu teman-teman. Ya. Jadi untuk mengakses datanya, kita panggil nama objeknya dulu. Jadi ketika kita ngasih perintah nih, perintah ya, tolong tampilkan infomu itu kemana? Oh, ke objek kendaraan 1. Maka akan muncul yang kita definisikan pertama ketika kita membuat objeknya di sini ya. Toyota Camry 2020. Tapi ketika kita memberikan perintahnya kepada objek yang kedua, ini objek keduanya, kendaraan kedua, maka yang muncul adalah Honda Civic tahun sekian. Demikian juga segini. Ya, bayangkan teman-teman ya, kalian punya dealer mobil, gitu ya, punya ribuan mobil ya, yang akan kalian jual, gitu ya. Cukup dengan membuat satu kelas untuk mobil tersebut, tinggal ngasih ininya, apa namanya, tinggal kita buat objeknya. Kalau mau spesifik lagi, nanti cari yang membedakan antara objek kendaraan satu dengan kendaraan lain itu apa. Ya, kalau di kendaraan itu kan ada nick sama VIN ya, vehicle number, nomor kendaraan, nomor mesin sama nomor bodi ya, kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri ada namanya VIN ya, model year, sama kita tambahkan di sini VIN, bisa ya, VIN. Vehicle ya, identification number ya, gitu. VIN seperti ini. Nanti kita bisa memiliki nih ya, vehicle 1 misalnya ya. Ini kita tambahkan VIN-nya ya. Kita tambahkan, oh sorry. Iya benar-benar ya. Kita tambahkan VIN-nya. Misalnya VIN-nya nomor 123.
Jangan banyak-banyak lah ya. Yang ini VIN-nya nomor oh ini udah dikasih tahu nih, nggak apa deh. Enak ternyata. Punya AI enak ya. Jadi saya nggak ngetik-ngetik lagi nih. Nah ya, misalnya seperti ini. Ketambahan VIN ya. Maka misalnya kita membuat kendaraan baru nih. Membuat objek itu perwujudan dari kelas ya. Membuat kendaraan baru. Namanya sama dengan Toyota Camry tahun 2020. Nah, lah yang membedakan apa? Yang membedakan adalah VIN-nya. Oh, sama-sama Toyota Camry tahun 2020 tapi VIN-nya 456 misalnya. Nah, ya. Jadi bisa dibedakan antara objek kendaraan satu dengan objek kendaraan 4. Walaupun dia sama-sama manufacturer, sama-sama brandnya, sama-sama apa ini namanya, modelnya sama-sama tahunnya, tetapi beda nomor VIN-nya. Gitu ya. Nanti kalau mau kita pakai di bawah, tinggal kita tampilkan lagi, muncul di sini ya. Apa namanya? Ini kita copy. Kita terus kita gantinya vehicle 4 ya. Nah, kalau kita save di sini akan muncul. Cuma ini belum nampilin VIN. Jadi kita nggak tahu nih vehicle 1 dengan vehicle 4 itu bedanya apa. Ya. Tinggal nanti enaknya si kelas ya. Get info kan tadinya cuma nampilin manufacturer, model sama tahun ya. Nah, kita tidak usah ngubah satu-satu di sini ya. Di atas ini tinggal kita tambahkan ya, itu VIN-nya di sini. VIN ya, apa gitu. Nanti kalau kita simpan di sini tiba-tiba muncul VIN-nya nih. Nah, enak banget ya kalau sudah menggunakan kelas seperti ini. Jadi bayangkan kelas itu cetakan ya. Ini penutup nih ya. Kelas itu cetakan. Kemudian objek-objeknya ya berupa vehicle 1, 2, 3 dengan mereknya dan segala macam. Nah, ini adalah apa namanya? Objeknya. Dia adalah wujud atau hasil cetakan gitu ya. Hasil cetakan dari kelas vehicle gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya enaknya saya kecilin nih, kebaca inilah ya. Oke. Oke, nanti cara ngaksesnya ya. Di sini ini namanya JSX teman-teman ya. Jadi ini React. Jadi JavaScript React ya. JavaScript-nya React itu seperti ini. Aduh, ada istilahnya namanya. Saya lupa. Jadi dia bisa menggabungkan antara elemen HTML ya, enaknya si React itu gitu ya, dengan apa namanya, dengan codingan JavaScript. Ya, ini kan JavaScript nih. Ini JavaScript kan. Syaratnya apa? Dikasih kurung kurawal. Jadi ketika kita ngasih kurung kurawal itu menunjukkan bahwa oh di sini itu domainnya JavaScript, yang ini domainnya HTML. Gitu. Enak banget ya. Nah, ini konsep kelas. Jadi ini kelas dulu ya, kita belum ngomongin inheritance. Jadi dari konsep ya, ini saya tambahkan ya. Nanti akan itu sih, akan di slide berikutnya ya. Ini karena saya baru memperkenalkan aja kelas itu apa. Yang penting kalian akan apa namanya, lebih familiar dulu ya. Pokoknya kelas itu kalian serap dulu bahwa kelas itu adalah cetakan yang menggabungkan, mengkapsulkan ya, itu antara atribut dan metode gitu. Jadi nanti ada namanya apa ya, konsep OOP ya. Konsep OOP itu ada
Ada encapsulation ya, encapsulation. Kemudian yang saya tunjukkan ini tadi encapsulation ya. Dia terdiri atas kelas ya, terdiri atas kelas dan objek. Ada encapsulation. Kita udah membahas dua ini ya. Ini udah kita bahas nih. Nah, nanti akan kita bahas apa itu inheritance, apa itu polymorphism ya. Polymorphism gitu ya. Kalau tadi saya sempat menyebutkan abstraksi ya, cuma abstraksi itu bukan bagian dari konsepnya ya. Abstraction. Dan nanti selain itu ya ada hubungan ya, ada relationship yang berupa asosiasi ya, association ya. Oh ini diberesin ya. Kemudian agregation sama composition. Nah, ini akan kita coba bedah satu-satu dan akan kita kulik codingannya ya. Mungkin nanti akan mengembangkan dari vehicle ini. Gitu ya teman-teman ya. Hmm, hmm, ya yang ini sama ini sudah ya. Berarti ini sama ini sudah. Tinggal ini. Yang penting kalian pahami dulu. Untuk membuat sebuah kelas ya, kalian harus sebenarnya mikirnya enggak rumit ya. Kalian tuh lihat aja hierarki di dalam dunia nyatanya seperti apa. Cuma ya ini gampang-gampang sulit ya. Kalau kalian melakukan abstraksinya agak melenceng, itu biasanya rumit banget di codingannya. Nanti ada abstraksi yang dia lebih memudahkan. Ya, nanti deh kalau ketemu mata kuliah AI ya saya akan menjelaskan bagaimana abstraksi yang berbeda itu akan sangat mempengaruhi implementasi dari aplikasinya. Gitu. Oke ya, teman ya. Intinya itu kalian harus paham digambarkannya seperti ini, yang namanya kelas ya. Kemudian ketika kita gunakan, kita wujudkan ya, itu eh, caranya seperti ini ya. Ini mewujudkan kelas. Ini cara bikinnya ya. Ini properti atau atributnya ya. Yang bawah ini adalah mendefinisikan metode ya atau fungsi. Ini udah dibikinkan nih sama AI. Astagfirullah. Enak banget ya belajar sekarang. Yang penting kalian bisa praktek ya. Sorry, kalian praktekkan nanti akan paham. Ini AI sebentar. Jadi saya cuma ngetap-ngetap doang ya. Aduh, ini tantangan ya. Kalau kalian dengan perbantuan AI aja bingung gitu ya. Aduh, bisa ketinggalan nih sama yang lain. Kayak ini kelas vehikelnya. Oke, ini cetakan. Membuat, ini bisa ngasih keterangan sendiri dia tuh. Membuat kelas untuk kendaraan. Saya nggak perlu ngetik. Astagfirullah, astagfirullah. Ini AI ya teman-teman ya. Copilot yang sekarang tuh udah ada. Ini apa sih? Codex. Dan saya belum pakai ini sama sekali nih. Memang ada istilahnya web engineer ya. Web coding. Itu kalian bisa coding tanpa ngetik gitu ya. Udah dibikinkan. Kalian tinggal nyuruh-nyuruh. Cuma ya berbahaya ketika terjadi kesalahan dan kalian tidak memahami apa yang dibuat oleh AI-nya. Itu akan debugging-nya akan susah. Tapi kalau paham itu akan sangat membantu. Kayak saya ini ya, ini dengan mereka udah nebak nih, AI-nya udah nebak. Gitu ya. Yang penting kan kita udah tahu nih. Jadi yang mengapresikan bahwa vehicle itu memiliki atribut ini, memiliki metode ini, itu kita. Nanti si AI-nya akan coba menebak-nebak ya kayak tadi. Ternyata cocok gitu ya. Akhirnya ya udahlah sekalian aja daripada saya ngetik ulang. Oke. Nah ini saya cara mewujudkan. Silakan kalian ketik nih ya. Saya scroll lagi ke bawah ya.
Scroll lagi ke bawah. Oke. Nanti kalian sekalian belajar ya. Ini namanya Tailwind. Silakan datang aja ke websitenya. Tailwind mana tadi? Ini ya. Kalian ke Tailwind CSS ya. Silakan ke dokumentasi. Ya, di sini kalian bisa tahu cara stylingnya kayak apa. Ya, mungkin saya akan ngajarinya tipis-tipis aja. Jadi saya kan menggunakan P kan, P itu padding. Kalian harus memahami bedanya padding dengan margin itu apa. Ya, ini misalnya kita mau bermain ya lebih lanjut dengan tailwindnya ya. Sebentar nih, kita stylingnya biar menarik. Jadi mana ya? Ini ya. Hmm, oke ya. Misalnya kita ingin menambahkan apa namanya background sini ya teman-teman ya. Ingin menambahkan background ya. Kita tinggal tambahkan aja background. Misalnya warna red, tapi warnanya yang lebih muda. Misalnya ini. Coba kalian simpen. Oh, jangan yang di sini ya. Saya salah. Yang di sini maksud saya. Ya kan, jadi ada backgroundnya. Enak ya. Gitu. Misalnya mau warna yang berbeda. Nanti misalnya tiap-tiap ini akan kita ganti warna yang sesuai ada di dalam data. Nanti ada tekniknya. Kayaknya lebih berat nanti di pemrograman websitenya ya. Misalnya ini ya. Nah, ini dia ngasih ide. Nah, ya, ini namanya Tailwind ya, teman-teman ya. Itu cuma ngerubah-ngerubah di kelas name. Dan ini teman-teman ya, itu bisa kita rubah-rubah sesuai atau sedinamis sesuai dengan codingan kita. Gitu ya. Misalnya nih, kalau kita tambahkan, mau kita tambahkan nggak? Misalnya kita tambahkan ya, tambahkan warna ya. Di samping ada VIN, ada manufacturer, ada model, ada years, kita tambahkan warna di sini misalnya. Private color. Udah ditebak ya. Mungkin kalau colornya tidak ketahuan warnanya putih deh. Putih itu gini, BG white ya. Bentar, BG white, white, white. Kok ada white? White mencurigakan nih. Saya pengen tahu nih BG white itu ada apa aja sih? BG white mah cuma satu ya. Ya udah BG white aja. Jadi kalau warnanya tidak kita fungsikan di sini BG white aja ya. Dan nanti teman-teman ya, ini kalau kita bikin color di sini, terus kita tambahkan colornya di sini ya, berbeda-beda. Nanti misalnya ya, kita tambahkan, jadi di sini, oh sorry, berarti di sini harus kita rubah, kita tambahkan color ya. Colornya itu di sini ya. Di sininya kita kan kasih background misalnya. Yang ini kita pindah ke sini. Nah, oke. Ya, ini kita pindah ke sini semua. Nah, yang di sini kita hapus ya. Kita ganti dengan, bisa nggak ya? Wah. Oh, ada istilah namanya CN ya. Kayaknya nggak bisa seperti ini. Harus menggunakan kalau di class name itu benar. Kayaknya sudah dibikinkan ketika kita masang set CN ya. Ada util namanya CN ya. CN, ya ya. Kita ganti ini buat, jadi kita impor dulu ya lib util. Di atasnya kita impor. Oke, nanti kalian ikutin aja ya. Ini saya ingin menunjukkan saja import CN
from libutil ya, libutil. Nanti CN-nya kita pakai di sini, teman-teman. Jadi CN yang ini ya, kita kasih CN. Emang cara makainya begini. Bentar. Ah, cara makainya yang bawah ini. Cara makainya nih. Udah dikasih tahu sama AI-nya nih. Nah, ini. Cara makainya CN yang tadi ya, ini vehicle color. Bukan, vehicle dot. Oh, berarti color ini harus kita jadiin public, teman-teman ya. Biar kita bisa akses colornya. Ya, sampai nah, ini kita copy semua ke sini ya. Kita kasih copy semua otomatis. Kali 23 color. Nah, nanti teman-teman ya, colornya itu tergantung yang ada di sini. Nah, tuh hasilnya kan tergantung. Jadi kalau misalnya nih, kita ingin merubah, ini kan warnanya ini merah ya, kita ganti warnanya jadi apa ini, PG, misalnya ada brown kah? Red green ya, bisa muncul ganti. Nah, bisa ganti tuh ya, tinggal diganti-ganti di sininya. Oke, ya. Bright green ya, bright green 200, hijau kali 500, nah akan berubah seperti itu. Nah, warna-warna tadi itu akan muncul di sini kalau kalian lihat ke mana, ke sini ya, misalnya color nih, background color, kalian cari di sini background ya, background color. Nah, ini background colornya ada banyak banget nih, mana ya, nih ada segini, red, black, transparent, red, orange, yellow, lime ya, kita ganti lime aja ya. Yang ini kita ganti lime, jangan green. Kita ganti lime. Nanti kita lihat hasilnya. Oh, lime itu kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman, warna yang di background itu akan sesuai dengan warna kendaraan yang didefinisikan di sini. Ya, menarik ya. Gitu. Kayak ini warnanya ini gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi menarik. Oke, ini terakhir ya. Ini saya scroll ya dikit ya. Oke, mulai ya saya scroll biar kalian ngetik tulisannya kayak gini. Bentar, ini kalian jadi bingung ya. Oke, nanti saya kasih ke codingannya deh. Ya, saya kasih codingannya. Biar kalian belajar nanti. Oke, caranya begini ya teman-teman ya. Oke, ya kalau udah silakan version control kalian lihat. Kita melakukan ubahan apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, di batch itu kita hapus jadi ini halaman utama, terus kita tambahkan pertemuan 3 ya. Ini di pertemuan ketiga ini ya. Ini kita staging aja ya, kita stage. Terus kita masukkan ke pertemuan ketiga di sini ya. Jadi kita ngapain aja sih pertemuan ketiga? Ini membuat dan mewujudkan kelas ya. Nah, kita komit di sini. Oke, jadi pertemuan ini kita ngapain aja? Kita membuat pertama M itu memodifikasi ya, memodifikasi page TSX yang ada di folder app dengan menghapus yang merah ini, kita hapus ya dengan menggantinya menjadi object oriented programming course ya.
Kemudian PCS ini file baru ya, karena ada A itu edit ya. Kalau M itu modified. Yang dimodifikasi apa itu kelihatan di situ. Nah, ini enaknya Git ya. Nah, ini kita tadi membuat ini. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan kalian pelajari. Ini banyak banget nih, pasti kalian akan kredit. Intinya harus dipraktekkan sesuai dengan yang saya tunjukkan di sini ya. Oke, ini kita berkembang ke ini. Nah, oke, saya rasa itu ya, teman-teman ya. Oke, kalau udah ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, ini peringatan ya. Kalian nanti lihat videonya, download videonya, atau dilihat nggak apa-apa. Kalian apa namanya, pause, kemudian kalian coding, kalian bikin catatan-catatan apa yang saya tunjukkan. Jadi cara belajar itu begitu ya. Silakan gunakan waktunya 5,5 jam di luar perkuliahan untuk ngoprek-ngoprek. Nanti pekan depan ya, saya adakan pertemuan offline, saya akan melihat pekerjaan kalian. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau begitu, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.